amalan yang kecil, yaitu menjaga wudhu setiap saat. Ketika batal wudhu lagi, lantas kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Maka amalan yang sederhana inilah kemudian yang membuat Bilal bin Rabah menjadi istimewa dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bilal bin Rabah belum meninggal saja bunyi sendalnya sudah kedengaran di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait kisah seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yang termasuk dari salah satu orang yang mendapatkan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah ini adalah salah seorang sahabat as-sabiqunal awwalun, yakni sahabat yang pertama kali atau sahabat di awal-awal memeluk agama Islam, termasuk kemudian sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi. Dan tercatat Bilal ini termasuk orang yang kelima memeluk agama Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW di awal kemudian berkembangnya atau masuknya Islam. Jadi Bilal termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang masuk Islam di awal-awal Islam datang. Dan di saat masuk Islam, Bilal bin Rabah ini masih berstatus sebagai budak yang dimiliki oleh Umayyah. Setelah kemudian masuknya Bilal ke dalam Islam, tentunya tidak menyenangkan apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Berbagai macam penyiksaan, berbagai macam kemudian derita yang hari-hari dia terima dari tuannya, karena Umayyah tidak menginginkan Bilal ini menjadi orang yang mengikuti agama Muhammad SAW. Maka Umayyah kemudian dari hari ke hari setelah dia ketahui Bilal sudah masuk Islam, berupaya untuk menyiksa, berupaya untuk kemudian memberikan penderitaan yang bertubi-tubi kepada Bilal, agar kemudian Bilal bisa keluar daripada Islam. Sampai kemudian pada penderitaan yang sangat terekam dalam sejarah adalah Bilal pernah disetrika dengan batu besar di atas padang pasir yang sangat panas, di bawah matahari yang begitu menyengat, kemudian ditindih dengan batu yang sangat besar, dengan harapan kemudian Bilal bisa keluar daripada Islam. Akan tetapi apa yang diharapkan oleh Umayyah dan masyarakat waktu itu, Quraisy, terhadap Bilal untuk bisa keluar daripada Islam tidak tercapai. Walaupun disiksa begitu berat sampai ditindih dengan batu yang besar, ya, Bilal bin Rabah tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Dia tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang satu, Allah yang esa, dan tidak ada sesembahan lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dibeli kepada Umayyah, lantas kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bilal orang yang sangat rendah awalnya, seorang budak, tetapi ketika masuk Islam, lalu Islam kemudian memuliakan dirinya. Islam lalu mengangkat harkat martabatnya,
diangkat oleh Allah dan Rasulnya. Bilal kemudian ditunjuk oleh Rasulullah sebagai muazin Rasulullah SAW, yakni tukang azan ketika kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Karena Bilal punya suara yang sangat keras dan sangat merdu ketika kemudian mengumandangkan azan. Sampai kemudian Rasulullah meninggal, Bilal tetap kemudian konsisten melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai muazin Rasulullah SAW. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi lain kemudian dibalik kemudian kisah-kisah yang banyak terkait Bilal, ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu kisah kemudian yang ditemui oleh baginda Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj adalah di mana Rasulullah mendengar bunyi terompah atau bunyi sepatu daripada Bilal bin Rabah. Ketika kemudian Nabi mendengar suara bunyi terompah atau sepatu, ditanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, suara apakah itu?" Itu adalah suara terompah Bilal bin Rabah. Maka Rasulullah SAW kaget, ya, Bilal masih hidup, tetapi kemudian bunyi suara terompahnya, bunyi sandalnya atau bunyi sepatunya sudah kedengaran di surga. Luar biasa berarti amalan daripada Bilal bin Rabah. Singkat cerita kemudian ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan Isra wal Mi'raj, keesokan harinya, lalu kemudian Bilal dipanggil oleh Rasulullah SAW. "Wahai Bilal, saya mendengar bunyi sepatumu, terompahmu di surga ketika saya melaksanakan Isra wal Mi'raj. Apa amalan yang kau harapkan pahala yang terbaik daripada Islam ini, sehingga bunyi suara terompahmu sudah kedengaran di surga?" Maka Bilal bin Rabah menceritakan, "Saya tidaklah kemudian setiap batal wudhu maka saya berwudhu kembali, dan setelah saya wudhu lalu kemudian saya laksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu karena Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kemudian diantara amalan khusus, amalan spesial yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah, yaitu senantiasa menjaga wudhu, senantiasa menjaga kesucian diri, dan setelah melaksanakan wudhu, beliau kemudian langsung melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah wudhu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan sederhana, amalan yang kecil, yaitu menjaga wudhu setiap saat. Ketika batal wudhu lagi, lantas kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Maka amalan yang sederhana inilah kemudian yang membuat Bilal bin Rabah menjadi istimewa dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Bilal bin Rabah belum meninggal saja, bunyi sendalnya sudah kedengaran di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, apa hikmah daripada cerita atau kisah daripada Bilal ini? Yang pertama, seburuk-buruknya kita, sejatuh-jatuhnya kita saat ini, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Islam akan memuliakan kita. Allah akan angkat derajat kita. Kondisi kita saat ini tentu tidak seburuk daripada Bilal bin Rabah. Dari budak lantas dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia yang terbaik. Oleh karena itu kemudian ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berada pada jalan agama Allah, maka insya Allah Allah akan muliakan kita, Allah akan angkat derajat kita, dan berbagai macam permasalahan hidup Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang kedua, milikilah kemudian amalan-amalan spesial walaupun sederhana, tetapi insya Allah akan memberikan bobot pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka milikilah amalan-amalan spesial, amalan-amalan rahasia yang mungkin hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, yang kecil tapi memiliki bobot yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi mungkin kita termasuk ahli sholat duha, ya, setiap pagi laksanakan duha rutin tiap hari, istiqomah walaupun hanya 2 rakaat. Insya Allah dengan 2 rakaat sholat duha setiap hari, mungkin ini akan menjadi bobot pahala, bobot amal kita yang
sangat berarti, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin inspirasi kisah daripada sahabat yang bisa saya sampaikan, kisah seorang Bilal bin Rabah yang istimewa tentunya. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibrohnya, dan kalau seandainya ada yang kurang berkenan, ada yang tidak sesuai keinginan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah merupakan kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.